السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على النبلاء. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang penghuni surga. Di dalam surah Al-A'raf ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, kemudian imannya diwujudkan dalam bentuk amilus shalihat, melakukan aneka kebajikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka Allah menyebutkan ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Lalu Allah menyebutkan bagaimana kehidupan di surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami telah cabut dari dalam jiwa hati para penghuni surga apa yang dicabut? Min ghillin,
Ini rasa dengki, rasa dendam, rasa iri kepada manusia. Kemudian Allah menyebutkan mereka di surga tajri min tahtihimul anhar. Ada sungai-sungai yang mengalir yang sungguh sangat indah. Kemudian para penghuni surga mengucapkan sebuah kalimat yang sering kita dengar, wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hada. Mereka berkata segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah membimbing kami, yang telah memberikan petunjuk kepada kami menuju surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka penghuni surga amat rendah hati. Dia mengucapkan kalimat, kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk seandainya Allah tidak memberikan bimbingan petunjuk kepada kami. Dan kenapa mereka masuk ke dalam surga? Laqad ja'at rusul rabbika bil haqq. Karena itu waktu di dunia ketika para rasul datang membawa kebenaran, membawa hak, membawa ajaran-ajaran agama, dan mereka mengikuti petunjuk-petunjuk agama tersebut, sehingga dikatakan kepada mereka penghuni surga, wa nudu anzalhumul jannah. Mereka diserukan inilah surga. Semua yang diwariskan itu surga kepada kalian. Bima kuntum ta'malun, karena perbuatan-perbuatan kalian, karena perbuatan amal-amal soleh kalian waktu di dunia. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu tanda penghuni surga, mereka telah dicabut di dalam hatinya rasa iri, rasa dengki, rasa dendam. Kenapa? Karena sesungguhnya sifat-sifat itulah yang menjadikan manusia tidak damai hidupnya. Sifat-sifat itulah yang menjadikan manusia resah, gelisah hidupnya. Maka tidaklah pantas penghuni surga resah, tidak damai, tidak tenang. Maka sifat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi dendam, iri, dengki. Itulah kehidupan surga. Yang ada adalah kedamaian, yang ada adalah ketenangan, yang ada adalah kalimat-kalimat yang menyenangkan. Tidak ada caci maki, tidak ada dengki. Sehingga penghuni surga mendapatkan salam, salam qaulan mir rabbir rahim. Hadirin, sifat-sifat itu seandainya kita hilangkan di dunia ini, sifat ini, sifat dengki, maka sesungguhnya kita sedang berusaha menjadi penghuni surga. Karena insya Allah bahkan pasti ketika manusia di dalam hatinya dijauhkan dari sifat iri, dengki, dendam, maka hidupnya akan damai, maka hidupnya akan tenang. Karenanya ada salah satu doa yang sering kita panjatkan, bahkan sering dibaca oleh para muballigh, oleh para imam ketika sholat. Apa itu doanya? Dan doa ini pernah dipanjatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Doanya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni saudara-saudara kami, di mana saudara kami tersebut mereka telah mendahului kami, telah kembali ke hadirat-Mu. Ini juga menjadi dalil bahwa doa orang hidup dan orang yang mati pasti sama. Karena alladzina sabaquna bil iman, syaratnya dia memiliki iman yang sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang sangat menarik doa ini, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian, kebencian, dendam terhadap orang-orang yang beriman. Inilah doa orang yang beriman. Seandainya doa ini kita hayati, kita renungkan dan kita amalkan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia bahkan sampai ke negeri akhirat. Hadirin, suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi mengucapkan sebuah kalimat, sebentar lagi akan datang hari surga. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dengan jenggotnya yang sedikit panjang, basah, habis selesai minum sambil membawa sendal. Kemudian masuklah orang itu ke masjid. Kemudian di hari berikutnya Nabi pun kumpul dengan sahabatnya dan mengucapkan kalimat yang sama, sebentar lagi akan datang ahli surga. Tiba-tiba yang nomor seorang laki-laki yang sama dengan sebelumnya. Pas hari yang ketiga Nabi Muhammad mengucapkan kalimat yang sama dan ternyata yang datang itu juga. Maka dilihat orang ini biasa saja. Sehingga ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini pernah menjadi gubernur Mesir saat pemerintahan Umar bin Khattab. Dia berkata kepada orang tersebut, wahai hamba Allah, kalau boleh izinkan saya untuk menginap di rumah engkau 3 hari saja, karena aku ada masalah dengan keluarga aku di rumah. Padahal dia tujuannya adalah untuk meneliti apa sesungguhnya amal yang dia lakukan. Menginaplah Abdullah bin Amr selama 3 hari. Hari yang pertama dia lihat ini orang biasa-biasa saja. Dia makan seperti kita makan, dia tidur sebagaimana kita tidur. Bahkan sholat tahajud pun dia enggak. Dia hanya sholat subuh saja. Sampai 3 hari ternyata tidak ada amalan khusus. Sehingga Abdullah bin Amr ini kecewa. Ternyata tidak ada amalan khusus yang punya nilai lebih dibanding dengan yang lain. Bahkan ada yang lebih hebat dari dia. Kemudian izinlah Abdullah bin Amr, wahai sahabatku, sesungguhnya aku kesini sebenarnya karena ingin tahu apa amalannya. Kenapa imam? Karena Rasulullah SAW menyebut engkau sebagai ahli surga. Maka ternyata setelah 3 hari saya menginap di rumahmu tidak ada amalan yang ajib. Kata sahabat tersebut, memang aku tidak punya amalan apa-apa. Apa yang kau lihat itulah amalanku setiap hari. Baru ya sudah, kalau begitu saya izin mau pulang. Pas mau keluar panggilan kita Abdullah bin Amr, wahai sahabatku, tunggu sebentar. Aku kaget, aku senang ketika dijanjikan oleh baginda Nabi sebagai ahli surga. Dan ternyata aku tidak punya amalan apa-apa. Hanya saja saya itu ketika menjelang tidur saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya dan ampuni dosa saudara-saudara saya, dan hilangkan rasa benci, rasa dendam di dalam hatiku, ya Allah. Kemudian dia berzikir, dia bertakbir, dia berdoa dan tidur. Ternyata Abdullah bin Amr bin As jangan-jangan ini beramal yang menjadikan engkau disebut sebagai ahli surga. Karena di surga tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dendam. Kita praktekkan di dunia ini.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر من تصلت عنهم بنظر وخذل بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. فقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.